Sorry terputus teman-teman. Nah itu patung dari kota Singaraja, Singa Ambara Raja, kurang lebih begitu patung ini disebut. Ini ada di sekitaran desa Sangket saya baca tadi Sangket. Jadi ini ada mungkin kalau mau ke kota tuh kurang lebih lagi 3 kilo ini dari sini. Jadi saya tidak akan masuk ke kota Singaraja, namun saya akan berbalik menuju Denpasar, begitu teman-teman. Saya akan menuju Denpasar. Nah itu teman-teman bisa lihat pintu masuk menuju kota Singaraja. Kita akan disambut oleh patung Singa Ambara Raja. Ini kita tidak, kalau kita ke kiri ini kita ke Sambangan, tapi saya akan berputar arah karena tadi mau ngambil gambar patung Singa Ambara Raja saja teman-teman. Jadi kita akan, kalau kita ke kiri ke sini kita menuju ke kota Singaraja, tapi saya akan menuju Denpasar. Jalannya menuju Denpasar dari Singaraja ini menanjak terus teman-teman, menanjak terus sampai di Bedugul. Begitu teman-teman. Apalagi ini, perjalanan kita sampai di Denpasar itu kurang lebih sekitar 2 jaman teman-teman. Selamat jalan dan terima kasih. Nah kita sudah lepas dari kota Singaraja. Cuma ini kita masih berada di wilayahnya Kabupaten Singaraja begitu. Nah nanti dari Singaraja menuju Denpasar kita akan melewati Git-Git. Nah teman-teman pasti sudah tahu kalau di daerah Git-Git itu ada objek wisata air terjunnya, objek wisata waterfall. Itu berada di wilayah Singaraja, wilayah Kabupaten Singaraja. Dan Git-Git juga menjadi salah satu tempat bagi wisatawan baik asing maupun domestik ketika mereka ingin menikmati wisatanya, terutama yang mengarah ke utara, karena patokan kita berwisata itu melalui jalur selatan. Jadi karena rata-rata dari wisatawan yang datang ke Bali menginapnya di daerah selatan, mayoritas begitu teman-teman. Cuma kalau Singaraja hanya menjadi persinggahan bagi wisatawan untuk menikmati liburannya di Pulau Dewata, Bali, begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin ke Bali pastinya akan memilih daerah selatan, terutama daerah Kuta, menjadi tempat untuk
peristirahatan gitu. Tempat menginapnya biasanya mereka memilih daerah Kuta. Ketika mereka ingin jalan-jalan setelah browsing dengan tujuan Bali Utara, nah mereka akan melintasi jalur Git-Git. Sebenarnya di Singaraja banyak ada objek wisata waterfall, cuma kita tidak mengunjungi tempat-tempat wisata itu karena tidak ada planning dari saya untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata. Nah, cuma dalam video ini hanya ingin memberikan situasi kondisi dari jalur Denpasar Singaraja. Nah, ini berhubung karena saya syutingnya dari Singaraja menuju Denpasar, jadi teman-teman bisa menyaksikan bahwasanya jalur di sini sepi. Memang jalur Singaraja dan Pasar ini memang relatif sepi teman-teman. Karena kenapa jadi sepi? Itu disebabkan karena daerah tujuan wisata di Bali paling utara ini, di paling utara itu pastinya daerah Singaraja, Kabupaten Buleleng. Nah, dia masuk Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng itu ibu kotanya Singaraja. Sebenarnya di daerah Buleleng ini banyak ada objek wisata, cuma untuk menuju Singaraja itu dari Denpasar atau dari Kuta, waktu tempuhnya hampir 2 jam teman-teman. Makanya jalur ini relatif lebih sepi, agak jarang wisatawan yang berkunjung ke Bali Utara. Kalaupun ada, mereka biasanya menginap di daerah Buleleng, daerah Singaraja. Biasanya tempat penginapan di sana itu ada di Lovina, begitu. Hotel-hotel itu kebanyakan ada di daerah Lovina. Lovina adalah juga daerah objek tujuan wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali Utara, begitu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini yang kita lihat tadi itu adalah kendaraan yang datang dari arah Denpasar. Sementara kendaraan saya ini menuju arah Denpasar. Singaraja ini Buleleng, maksud saya Buleleng, Kabupaten Buleleng itu sangat luas teman-teman, dari ujung timur sampai ujung barat, betul-betul luas. Cuma kita tidak akan melakukan perjalanan sepanjang jalur Pantura, sepanjang jalur Panturanya Pulau Bali. Jalur Panturanya Pulau Bali itu ada di Kabupaten Buleleng yang kotanya Singaraja teman-teman. Kalau di Buleleng itu ada objek
wisata lumba-lumba itu ada. Terus ada wisata pantainya itu ada di Lovina. Terus ada wisata religi ada juga. Jadi sebenarnya objek wisata di daerah Buleleng ini terbilang lumayan banyak, cuma belum dikembangkan secara maksimal dikarenakan transportasi untuk menuju Buleleng dari Denpasar membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Artinya kalau wisatawannya berkunjung ke Singaraja dengan waktu tempuh 2 jam udah kelelahan. Jadi tidak bisa menikmati objek wisata di Singaraja. Begitu sepertinya. Ini hanya gambaran saya yang bukan didasarkan atas panduan atas bukti ilmiah, bukan. Jadi saya hanya menggambarkan dengan pola pikir saya. Kita menggunakan diri kita sebagai acuan, karena kita kalau melakukan perjalanan jauh begitu gak mungkin lah kita mau jalan-jalan ke sana ke sini sudah kelelahan. Kecuali menginap dulu, istirahat, baru kita melakukan perjalanan yang bertujuan untuk menikmati suasananya. Nah, kendaraan dari Denpasar itu tidak begitu ramai, bukan teman-teman. Jadi jalur ini memang jalurnya sepi. Cuma saya kurang tahu ya berapa kilometer itu kalau dari Denpasar, dari Singaraja menuju Denpasar itu kurang tahu saya berapa kilo itu jarak tempuhnya. Nah, ini kita sudah berada di daerah Gitgit, teman-teman. Nah, tadi waktu saya dari Denpasar menuju Gitgit itu saya lihat tidak ada aktivitas. Biasanya di jalan yang dekat objek wisata itu bakalan banyak ada aktivitas, baik itu driver, guide yang ngumpul di sana ataupun guide lokalnya yang ngumpul di sana yang akan memandu para wisatawan yang mau datang atau berkunjung ke air terjun Gitgit. Tapi tadi saya lihat sepi, apalagi jam segini, teman-teman. Pasti tidak ada aktivitas. Kemungkinan untuk sementara objek wisata waterfall di Gitgit ini kemungkinan ditutup. Kemungkinan ini saya tidak tahu karena saya tidak menyambangi objek wisata tersebut. Cuma saya lihat di luar, artinya di pinggir jalan, di parkiran yang biasa menjadi tempat parkirnya para pelaku perjalanan, biro perjalanan, itu tidak ada kendaraan yang terparkir. Jadi saya memastikan itu tidak ada wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Gitgit. Begitu kurang lebih, teman-teman. Nah,
Ini kita kayak ini sudah mendekat ke objek wisata Git-Git teman-teman. Ini sudah mendekat nih. Cuaca hari ini mendung dan tadi sempat hujan di Singaraja teman-teman. Di daerah Sangket tadi waktu saya istirahat tadi setelah mengantarkan penumpang saya, itu hujannya lumayan deras tapi sebentar saja. Jalur Denpasar, Singaraja Denpasar ini berkelak-kelok teman-teman. Kayak ular. Kelak-kelok, berkelak-kelok dan menanjak. Tanjakan ini ada sampai di daerah apa namanya ya? Kok lupa saya. Tempatnya monyet-monyet yang banyak itu apa namanya? Goblek kalau tidak salah itu Goblek. Nah, ini oh belum kita belum sampai ini di tempat biasanya pangkalan kendaraan yang dijadikan tempat parkir untuk yang berkunjung ke air terjun. Belum sampai ini. Wah, ini kalau orang Bali ini bilang sayong teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa nih. Apa namanya nih? Kalau Balinya bilang sayong nih, saya ingatnya sayong aja nih. Embun ya, embun. Bukan embun mungkin nih. Apa namanya bahasa Indonesia, kok saya lupa ya. Maklum. Tidak pernah baca-baca buku ini. Lah, di mana ini? Objek wisata waterfallnya kok lama sekali nih. Nggak ketemu nih. Situasi masih terlihat sepi bukan teman-teman? Masih terlihat sepi. Nah, ini dia teman-teman, Git-Git Twin Waterfall. Ada satu kendaraan doang teman-teman. Ada satu kendaraan yang terparkir, tapi dia tidak ada bawa tamu mungkin itu. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada tempat peristirahatan para supir, itu tidak ada yang duduk-duduk di sana. Itu menandakan kalau objek wisatanya tidak ada pengunjung teman-teman. Saya yakin itu tidak ada pengunjung. Kalaupun ada mobil terparkir satu, itu mereka cuma beristirahat saja. Ngapain sendiri mau turun ke bawah, mana cuaca dingin lagi dan suasana sudah agak gelap. Kita sudah melewati objek wisata waterfall Git-Git teman-teman, Twin Waterfall. Begitu ditulis di sana yang tercantum. Saya cuma sekali saya sempat turun ke bawah, cuma tidak ingat lagi gambarannya seperti apa. Kalau menuju ke air terjunnya itu memang lumayan jauh itu kalau dari atas ini. Turun ke bawah, habis itu melewati jalan yang datar. Wih, jauh juga. Mungkin sekitar 500 meter itu, kalau tidak salah. Situasi
masih terlihat sepi. Apalagi sekarang memang wisatawan yang ke Bali, saya dengar kemarin ada teman yang cerita itu, teman saya itu security di sebuah hotel di daerah Nusa Dua, banyak terjadi cancel dari wisatawan yang ingin menghabiskan liburan Natarunya di Bali, mengingat yaitu tadi dengan ada peraturan terbaru ini, kemungkinan mereka berat untuk membayar. Dimaklumin karena memang sekarang pengeluaran itu sebisa mungkin harus ditekan, sebab yang utama sekarang ini adalah kebutuhan untuk makan. Di depan kita ada 3 kendaraan yang menuju Denpasar, 1 bis, 1 Jimny, 1 AVV. Kemungkinan yang AVV ini bawa tamu mungkin. Cuma saya tidak lihat. Apa benar bawa tamu atau tidak, kurang tahu saya, bro. Wih, tumben saya lihat bus baik hati memberikan yang kecil lewat. Biasanya bus yang pernah saya lihat tidak pernah sebaik itu. Tidak boleh didahului. Biasanya mereka yang saya pernah lihat teman-teman itu, bus itu bagaikan raja jalanan, apalagi di jalur panturanya Jawa. Wow, betul-betul kita tidak diberi kesempatan untuk menyalip. Ya, seperti itu yang pernah saya rasakan. Seperti itu yang pernah kita alami. Tapi ini termasuk bus yang baik hati. Tumben saya melihat bus yang baik hati memberikan kesempatan pada yang kecil untuk lebih dahulu. Mantap lah. Kalau banyak yang begini, jalurnya bisa lancar. Biasanya kalau ada kemacetan yang panjang, bus itu tidak pernah peduli, tancap terus. Pokoknya selalu jadi yang terdepan. Situasi masih saya lihat sepi. Sepi banget. Dan memang jalur ini memang jalurnya kita dikasih nyalip ini. Terima kasih bus. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk mendahului. Itu betul-betul bus yang baik hati. Tumben soalnya saya melihat ada bus yang memberi kesempatan kepada kita yang kecil untuk mendahului. Salam sehat buat Pak Supir. Semoga selamat sampai di tujuan dan selalu diberikan rezeki. Cuma sekarang
tidak ada tamu, gimana nih kira-kira nih? Saya bingung ini. bingung bingung memikirkan pendapatan rakyat di Bali ini kira-kira seperti apa ya, seiring menurunnya kunjungan wisatawan di puncak-puncak kedatangan wisatawan ke Pulau Dewata ini. Aduh. Ya, kemungkinan bisa jadi kita dibuat serba salah. Mungkin kalau dibuka nanti takutnya lonjakan yang terpapar makin tinggi. Kalau diperketat, artinya berimbas pada sisi ekonomi masyarakat. Sesuatu yang sangat dilematis, tapi sebagai manusia kita hanya menjalani titah kita sebagai manusia, tetap semangat berjuang menghadapi segala hal agar kita tidak menjadi stres. Jalur Singaraja Denpasar masih sepi, tidak ada kepadatan di sektor ini. Nah, itu kendaraan yang datang dari Denpasar beriring-iringan, paling 3, 4, 2, 1. Tidak ada yang masuk ke puluhan. Mereka mungkin yang akan pulang kampung ke Buleleng, karena di Denpasar sudah memasuki musim libur anak-anak sekolah atau mereka yang pekerja, karena mungkin perusahaannya tidak jadi dibuka, atau mereka yang tempat kerjanya sudah ditutup, jadi mereka memilih untuk balik sementara ke kampung halaman. Nah, ini lumayan iring-iringannya lumayan banyak. Maksudnya iring-iringan itu bukan mereka satu kelompok kebetulan ketemu aja jadi beriringan jalannya, begitu teman-teman. Beberapa saat lagi nih kita sudah mendekat ke daerah Tabanan nih teman-teman. Kalau jalur ini sehabis Buleleng ini kita akan memasuki daerah Tabanan beberapa saat lagi. Mungkin kita akan
ceritanya sampai di perbatasan Singaraja, perbatasan Buleleng sama Tabanan. Setelah itu videonya akan kita cut. Gua truk melintas di jalur Denpasar Singaraja. Desa Pekraman Wanagiri. Nah, ini kita sudah masuk di Desa Wanagiri, teman-teman. Saya tadi baca ini, itu kita berada di Desa Wanagiri. Nah, sekarang kita akan memasuki shortcut. Ini jalan baru, teman-teman. Jalan yang katanya sih mempersingkat jalur Denpasar Singaraja. Ini mirip seperti kalau kita melintas di daerah tol Pantura dan sekitarnya, daerah Semarang, itu mirip begini. Saya lihat mirip begini. Atau di daerah Cikampek mungkin mirip begini. Kita berada di shortcutnya Singaraja. Ini kita masih ada di Singaraja, teman-teman. Kita masih berada di Singaraja. Di depan saya ini ada kendaraan yang mengangkut alat berat. Ada proyek, mungkin ada proyek nggak tahu saya. Ini untuk pertama kali saya melintas di shortcut ini, teman-teman. Tadi saya sampai tanya ke penumpang itu di mana kita melintas di shortcut nih ya. Ternyata ini dia. Kita melintas di shortcutnya Singaraja. Berarti ini bukitnya yang dibelah ini, teman-teman. Karena kalau dulu saya lihat ini bukit nih. Nah, kalau jembatan ini bisa kita lihat dari bawah ini. Jalan di bawah.